Hari ini aku mau ngasih sedikit tutorial gimana caranya membuat bouncing ball animasi di Procreate. Oke, let's check it out. Jadi pertama-tama kita akan bikin garis dulu. Ini tuh kayak buat lantainya. Terus habis itu aku akan bikin patternnya kemana sih bolanya itu bakal membal. Jadi dia kan ke bawah, namanya juga bola yang ngebounce gitu. Setelah dia ke bawah, nanti dia naik lagi karena dia mental. Terus dia ngebounce lagi. Terus pokoknya ini ada patternnya kan. Ini kalian bisa dapat aku dapat dari YouTube juga, aku screenshot. Atau kalian bisa lihat juga di Pinterest. Itu yang kalian ambil cuman patternnya aja. Terus di sini aku taruh bola-bola pas di bagian puncak dan bagian bawah bola. Jadi bagian dasarnya gitu. Itu yang pertama. Setelah itu aku akan tambahin gambar bola-bola di antara pas dia di bawah dan di atas. Jadi di tengah-tengahnya gitu. Setelah itu aku tambahin juga di beberapa bagian. Jadi space antara bola, kalau misalnya semakin jauh bola pertama sama bola yang kedua, itu artinya dia makin cepat gitu. Kalau misalnya deketan nih kayak gini, ya bola pertama sama bola kedua yang tadi, itu berarti dia melambat gitu. Nah, setelah itu nanti aku akan setelah dapat posisi bolanya, aku akan mulai menggambar bola basketnya dengan warna orange. Warna bola basket itu macam-macam ya. Kalau kalian butuh referensi, bisa lihat di Pinterest atau lihat di Google juga warna yang bagus untuk bola basket itu apa. Terus biasanya bola basket itu ada patternnya. Dan biasanya patternnya warna hitam gitu. Lihat aja patternnya ada di Google, ada di Pinterest. Pokoknya yang bikin orang lain itu ngeh kalau yang lagi membal itu adalah bola basket gitu. Nah, setelah jadi nih bola basketnya, aku akan taruh bola-bola basket ini ke titik-titik yang tadi, yang pertama kali kita bikin. Terus pas di bagian ujung, aku itu kan di copy aja tuh dari satu item. Nah, itu aku bikin dia berputar gitu, seolah-olah dia tuh menggelinding. Terus habis itu aku akan tambah-tambahin lagi, seperti yang tadi aku udah jelasin, tambah-tambahin bola. Kalau semakin dia saling berdekatan, berarti dia melambat. Kan namanya bola ketika naik, dia akan mendapatkan gravitasi kan, makanya dia tuh kayak agak melambat gitu. Tapi pas turun ke bawah, karena kena gravitasi jadinya agak cepet gitu. Terus setelah itu, bola supaya aku dapat efek membal gitu, aku akan bikin si bolanya jadi penyek kayak begini, ya kan, supaya dia kesannya ada membal gitu di bagian bawahnya aja. Jadi setiap bola yang paling deket sama di bagian lantai, aku bikin dia gepeng. Nah, kalau misalnya semua bola-bola yang di bagian bawah udah aku gepeng-gepengin, habis itu aku akan bikin scratch ketika si bolanya ini membal lagi ke atas. Nah, tuh aku bikin dia menjadi lebih lebih memanjang ke atas gitu. Jadi kayak twing gitu. Kebayangkan ya. Tapi bagiannya itu cuman aku bikin pas dia balik lagi ke atas. Pas dia membal ke atas, aku scratch bagian itu supaya lebih kerasa aja bouncing ballnya. Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Setelah semuanya udah aku perbaiki ukuran bentuk-bentuknya. Jadi kalian cuman bikin satu aja objeknya. Terus di beberapa objek tertentu kayak di bagian bawah, di bagian ketika dia membal, baru di scratch. Terus untuk latarnya aku bikin agak sederhana aja. Aku akan warnain bagian bawahnya, jadi ceritanya outdoor gitu, di rerumputan yang cerah. Terus untuk langitnya aku bikin awalnya ini warna biru muda, baby blue
nggak baby blue, nggak baby blue banget sih, kayak gitu, supaya dia lebih kelihatan hidup aja gitu, kayak ada suasananya. Cakep kan? Nah, setelah itu ini aku akan mulai tata lagi sesuai sama seperti apa yang aku harapkan. Ngegeser-geserin lagi kalau menurut aku masih kurang pas, dan nge-scratch lagi bentuk bolanya supaya kelihatan lebih natural gitu. Nah, sekarang biar bolanya terlihat lebih hidup, dan karena ini bikinnya ceritanya main di outdoor, aku akan bikin bayangan. Jadi bayangan ini penting banget teman-teman, supaya animasi kita kelihatannya hidup gitu, kelihatan lebih timbul, lebih 3 dimensi. Tapi tergantung juga sih, kalau emang teman-teman sukanya enggak ada bayangannya, it's okay. Tapi aku akan bikin bayangannya. Jadi untuk bayangannya itu aku bikin bayangannya lebih kelihatan lebih bold ketika si bolanya ini sampai di tanah. Tapi ketika di bawah-bawah bayangan yang ada di bawah-bawah bola yang lagi melayang, itu aku kurangin opacity-nya, jadi dia lebih kelihatan membayang, lebih muda gitu bayangannya, kayak gitu teman-teman. Itu kalau cara aku ya. Nah, habis ini aku kayaknya mau mulai nambah-nambahin latarnya. Kayak bingung juga ya sebenarnya mau bikin latarnya kayak gimana. Akhirnya aku akan pilih yang lebih soft aja latarnya, biar orang-orang lebih fokus sama bouncing ball-nya deh gitu. Jadi ya aku bikin dia lebih simple. Aku bikin sedikit putih-putih di bagian bawah, supaya bagian bawahnya itu kelihatan lebih muda. Terus habis itu aku kasih sedikit awan-awan. Setelah itu aku mau sedikit olah bagian tanahnya, bagian rumputnya. Aku kasih bercak-bercak kuning. Terus juga aku kasih hijau-hijau dan kasih bunga, kayaknya lucu ya, bunga warna kuning mungkin, biar dia gak terlalu mencolok. Emang tujuannya biar orang-orang lebih fokus sama bouncing ball-nya. Belum selesai sampai di situ, aku tambahin sedikit rumput-rumput juga tuh di bagian kiri bawah, terus di bagian yang deket-deket bunganya gitu, biar dia kelihatan lebih hidup aja dan kayak lebih seger gitu latarnya. Terus habis itu di bagian belakang-belakangnya juga, karena ini background, aku kasih sedikit rumput biar si bagian bawahnya tuh nggak kayak yang rata doang, biar agak muncul sedikit. Oke, dan setelah itu aku kasih bayangan warna putih di setiap bolanya. Bagian putih ini untuk menunjukkan bahwa ada cahaya dari arah kiri atas gitu, biar dia juga kelihatan lebih berdimensi bolanya, nggak kayak cuman rata doang. Ini aku kasih ke semua bagian bola, termasuk bola yang kecil-kecil, yang bagian ujung yang menggelinding juga aku kasih, supaya lebih konsisten aja gitu semua bolanya ini, karena kan ceritanya ini satu bola yang sama gitu. Oke, aku kasih sampai ujung. Aku bikinnya agak melingkar gitu supaya dia kelihatan lebih rounded gitu. Oke deh, setelah itu aku kasih lagi bayangan. Warnanya ini sebenarnya agak warnanya si bola, cuman aku kasih sedikit warna hitam aja, biar dia kelihatan kayak bayangan gitu. Jadi kan kalau misalnya sebelah sananya dikasih cahaya, berarti bagian oposisinya itu gelap kan, lebih gelap karena dia arahnya ke bawah gitu. Jadi aku kasih dan membuat si bola ini kelihatan lebih 3 dimensi. Aku pakai sampai ujung. Yeay.
Oke deh, kalau udah selesai ngasih bayangan, kira-kira segitu dulu yang bisa aku sampein. Makasih ya teman-teman udah nonton video time lapse ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terus ini aku akan ngelampirin juga video akhir dari si bouncing ball ini. Let's check this out. Oke, terima kasih udah nonton video ini. See you on my next video. Bye-bye.